Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini tema kita tentang siapakah dia yang akan segera datang ke kamu dalam waktu dekat ataupun sebentar lagi. Kita akan coba lihat tujuannya apa dan ciri-cirinya seperti apa. Tapi aku mohon maaf tidak bisa menyebutkan ciri-ciri fisiknya dia ya. Oke, baik Scorpio. Ingat ini energi ya yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Scorpio semuanya dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan coba shuffle kartunya buat Scorpio. Siapakah dia? Seseorang yang akan mendekat ke kamu. Ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, sudah kita dapatkan. Kalau dari zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Taurus, Virgo, Capri. Oke, di sini juga ada Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, di sini elemen udara dan elemen tanah ya, kuat juga ya di sini ya. Nah, aku juga melihat di sini seseorang ini itu ya zodiaknya ya, zodiak orang yang terkoneksi dengan kamu, tapi ingat jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, arti kata ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini. Jika ini adalah cerita kamu, oke? Scorpio. Aku melihat ya di sini seseorang yang akan segera datang ke kamu itu adalah orang yang sudah lama sih mengenal kamu, atau dia sudah lama melihat kamu, atau bisa dikatakan dia sudah lama merasakan rasa yang berbeda ke kamu gitu loh. Nah, kenapa? Tapi dia hanya melihat kamu dari kejauhan. Dia masih merasakan cinta itu hanya dipendam gitu loh. Dia tidak berani untuk mengungkapkan. Ya, dia sudah mencoba untuk berusaha keras ya mengungkapkan kepada kamu, kayaknya apa ya, kayak dia merasa kayak ada beban dalam pundaknya dia. Kalau seandainya aku katakan, aku takut gitu loh, ada penolakan. Nah, kalaupun nanti kalau dia tidak mengatakan kepada kamu, dia takut juga ini jadi beban buat aku. Nah, dan dia di sini aku melihat dia adalah seseorang yang eh, ya mungkin rekan kerja atau klien kamu, atau mungkin dia atasan kamu, atau mungkin dia kepala bagian ataupun apa ya, bawahan kamu juga jika kamu yang menjadi atasan di sini ya. Itu aku rasakan di sini. Jadi seseorang itu kayak merasakan, wah rasa ini jadi beban bagi aku. Kenapa? Karena dia melihat seseorang yang kamu ini gitu ya, dia kayak merasa nggak bisa dijangkau. Karena mungkin ada perbedaan dari status sosial di sini. Entah kamu dengan dia itu berbeda jabatan, kamu ataupun dia kayak ya kamu atasan atau dia bawahan ya, atau mungkin dia atasan kamu yang menjadi bawahan. Intinya di sini di lingkungan pekerjaan. Atau memang di sini kamu sudah mengenal dia. Mengenal dia mungkin sudah sangat lama sekali. Ya, mungkin karena sering ketemu, sering kerja bareng ya. Ya, disitulah muncul ada rasa. Namun dia merasa kayak sulit untuk mengungkapkan. Tapi itu jadi beban bagi dia. Oke? Dan seseorang ini kalau aku lihat ya, eee, dia itu adalah dia pekerja keras kalau aku lihat. Dan di sini aku juga merasakan dia ini seseorang yang punya banyak tanggung jawab. Entah itu tanggung jawab dalam keluarganya, atau ini adalah menggambarkan dia adalah seorang single parents ya, atau memang dia mohon maaf atau duda atau janda begitu ya. Nah, tapi dia kayak menyukai kamu. Itu yang dirasakan di sini dia, Scorpio. Oke? Dan seseorang ini kalaupun dia beranggapan ataupun dia mikir nih, dia berpikir kalau seandainya kamu itu jadi pasangan dia merasakan kayak ada kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Dan aku juga melihat ya di sini
ada Ace of Pentacles. Seseorang ini bisa dikatakan apa ya, kayak punya harapan besar sekali terhadap kamu ya. Dan dia merasa yakin gitu loh, suatu saat nanti dia akan bisa memiliki kamu. Walaupun saat ini hanya terlihat dari kejauhan. Ya walaupun saat ini dia merasa kayak tidak bisa menggapai kamu. Tapi dia yakin suatu saat nanti mungkin dia akan bisa menemukan kamu dan memiliki kamu. Karena bisa saja dia akan berjuang untuk bisa menyetarakan derajatnya sama kamu, ya. Atau mungkin dia di sini kalau dia memang seseorang atasan kamu, dia mungkin akan bisa menerima ya bahwasanya kamu itu bawahan dia gitu loh. Terkadang kan ada nih yang kayak, wah nggak mungkin deh, dia itu kan bawahan aku. Ya mungkin nggak mungkin deh dia atasan aku. Ya sebenarnya kalau punya rasa itu nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Kalau memang itu terjadi ya, itu yang aku rasakan di sini. Oke. Dan aku juga melihat di sini sih dia merasa kayak rasa itu jadi beban sih bagi dia. Kayak nggak bisa dia tahan gitu loh. Kayaknya pengen secepatnya aja untuk mengatakan ke kamu ya, supaya semua itu lega gitu loh. Ya, itu aku lihat. Intinya di sini akan ada sebuah harapan. Aku belum bisa melihat tujuannya apa ya. Intinya di sini ada energi dia kayak menyukai kamu, seseorang ini. Ya, dia akan hadir atau memang sudah hadir sih di dalam hidup kamu, hanya saja dia masih kayak belum bisa mengungkapkan rasa itu. Oke? Di sini ada Eight of Swords. Dia seakan-akan terjebak dalam rasanya dia. Seakan-akan dia kayak nggak bisa berpaling dari kamu, ya. Dia mungkin sudah berusaha nih mencoba untuk menghilangkan pikirannya terhadap kamu, tapi ya tetap saja ada gitu loh. Tetap saja dia bisa melihat kamu. Ya mungkin dalam mimpi, ya mungkin dalam kesendiriannya dia tetap memikirkan kamu. Dia tetap melihat kamu, ya. Mungkin banyak sih ya orang-orang yang dekat dengan dia, hanya saja dia terfokusnya ke kamu gitu loh. Ya makanya di sini aku katakan dia kayak terjebak gitu ya, terjebak dalam rasa yang dia miliki. Dia rasa nggak mungkin gitu ya untuk memiliki kamu, tapi mungkin rasa kayak, wah sebenarnya aku bisa sih gitu. Karena ya rasa ini memang begitu kuat dan aku melihat akan bisa memiliki kamu gitu. Jadi tujuannya itu memang pengen memiliki kamu. Ini terlihat benar sekali ya. Ada Nine of Swords. Terkadang dia kayak sedih gitu ya. Terkadang dia kayak merasa sendiri, dia merasa kesepian. Sementara rasa itu makin kuat, makin kuat, makin kuat. Untuk mengatakan dia ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, ya. Ya mungkin sampai juga dia sih overthinking juga gitu loh. Kalau aku nggak katakan, apakah nanti dia terima aku gitu loh. Yang ada nanti ada penolakan, ada rejection gitu ya. Nah itu yang mungkin dia takutkan di sini. Kenapa dia takut? Ya mungkin dia juga pernah mengalami ini di masa lalu. Dia pernah punya cinta, tapi cinta itu kandas gitu ya. Ya mungkin dulunya dia yang kayak sudah trauma aja, itu aku rasakan. Makanya di sini jadi beban bagi dia. Kenapa sih aku harus dekat dengan kamu? Kenapa sih aku harus punya rasa ke kamu? Ya, itu yang mungkin dirasakan di sini. Oke? Lanjut kita akan coba lihat di sini dari kartu percintaannya kamu. Memang benar-benar kalau dari hati dia sih dia pengen sekali. Nah, kalau aku lihat orangnya ini karakternya itu kayak dia orang yang melakukan sesuatu itu dia penuh perhitungan, penuh rencana. Jadi makanya di sini dia masih kayak memikirkan bagaimana caranya untuk bisa mendekat ke kamu. Dia kayak apa ya? Dia kayak sudah memanifestkan kamu gitu loh untuk hidupnya dia. Makanya tapi dia masih memplanningkan apa yang harus dia lakukan terhadap kamu. Itu di sini yang mungkin jadi rencananya dia juga ya. Dan orangnya dia punya prinsip ya. Dia punya prinsip dalam hidupnya dia. Dan dia juga tidak ingin salah langkah lagi. Dia juga tidak ingin salah memilih lagi. Makanya dia di sini kayak masih mikir. Makanya di sini terlihat ada beban berat yang dia pikul ya. Dengan rasa yang dia miliki ke kamu ya. Dia takut akan hal-hal di masa lalu itu akan terulang kembali. Itu yang dipikirkan. Makanya dia ada keraguan ya. Oke, kita akan coba lihat ya nih. Ini juga bisa vice versa ya. Bisa saja kamu ataupun dia yang kebaca di sini ya. Oke, kita akan coba lihat fokus ke kartu ini. Apa yang terbaca, Scorpio?
siapakah dia sebenarnya? Akankah ya ada hubungan antara kamu dengan dia nantinya? Atau memang kamu dengan dia sudah wow. Nah, ini nih sudah terlihat ya. Seseorang ini sebenarnya orang yang kamu kenal. Wow. Seseorang ini memang sudah pernah menjalin hubungan dengan kamu ya. Oke. Wah, ini new love. Tapi cinta baru ini ya apa ya? Kamu itu mengenal dia. Ya mungkin aku katakan tadi kamu dengan dia itu memang satu instansi gitu ya, satu pekerjaan, satu perusahaan ya, yang sering ketemu ya. Tapi dia dikatakan cinta baru bagi kamu. Oke? Cinta baru. A new person has started your romantic feeling. Nah, seseorang di sini akan merasakan sebuah rasa yang begitu bahagia sih ya saat dekat dengan kamu, saat bersama dengan kamu ya. Dan aku juga lihat di sini ada new love. New love itu cinta baru, tapi kamu sebenarnya sama dia itu pernah terkoneksi gitu loh. Past life relationship ya, you have known each other before. Jadi sebelum hubungan itu terjadi, sebelum kamu dengan dia saat ini punya rasa, kamu dengan ini sudah pernah terkoneksi. Koneksi itu ya mungkin dalam hal dunia pekerjaan tadi yang aku katakan ya. Nah, tapi juga bisa dikatakan kamu dengan dia dulunya pernah dekat ya, namun mungkin entah itu pindah kerja, entah mungkin orang tua yang pindah alamat, pindah rumah begitu ya, dan akhirnya hubungan kamu terputus. Tapi ya di sini akhirnya kamu dengan dia mungkin bertemu kembali. Karena apa? Karena mirror, karena seperti ada chemistry antara kamu dengan dia ya. Karena kalau kita sudah soulmate, kemanapun kita pergi gitu, itu kita pasti akan bertemu kembali. Nah, itu yang mungkin kamu rasakan di sini. Jadi arti kata kamu dengan dia itu sudah pernah terkoneksi tapi sempat terpisah ya. Namun ya saat ini mungkin bisa kembali lagi. Dan aku melihat memang di sini it's time to disconnect from the world ya. Semua itu kayak apa ya? Aku merasa beberapa dari kamu ya, kamu itu kayak pengen kayak merasakan ya ini hubungan aku yang terakhir gitu loh, kalau memang benar gitu, ataupun dia di sini. Dan mungkin karena dulu pernah dia merasa kayak ditinggalkan juga, dulu pernah dia disakiti atau dikhianati. Nah, mungkin ini yang dia merasa kayak, "Wah, aku harus mencoba nih fokus ke masa depan, aku tidak mau lagi fokus ke belakang ya, ke masa lalu, karena itu menyakitkan bagi aku," gitu loh. Dan makanya di sini aku melihat kamu dengan dia seakan-akan ingin memulai sesuatu yang baru. Atau bisa dikatakan kamu juga memiliki hal yang sama ya seperti dia, seperti mirror antara kamu dengan dia. Mirrornya itu ya dia punya masa lalu yang kelam dan kamu juga seperti itu. Entah itu kamu dengan dia sama-sama pernah dikhianati ya. Makanya di sini kayak merasa ini cerita baru sih bagi aku gitu loh. Dan kamu dengan dia perlu bicara dari hati ke hati untuk mendiskusikan gitu loh. Ini rasa apa ya? Ya. Jadi memang perlu ya, apalagi kita harus bisa mengenal dia lebih lebih dekat. Kita harus tahu dulu nih kekurangan dia, kelebihannya dia ya. Jangan sampai kita nantinya tidak tahu kekurangannya dia. Kita mencintai dia karena kelebihan aja. Tahu-tahu pas saat kita ketahui tentang kekurangannya ya, tahu-tahu kita jadi ilfil gitu loh. Nah, itu yang mungkin harus kamu pahami di sini. Dan mungkin perlu sih bicara dari hati ke hati gitu ya, untuk bisa mengenal lebih dekat, lebih detail lagi. Sehingga nanti kamu dengan dia tidak merasa ada penyesalan begitu ya. Oke, Scorpio. Kita akan coba lihat lagi di sini apa yang terbaca. Selanjutnya dari kartu yang terbaca ini. Oh, dia jelas-jelas dia menyukai kamu. Oke, sebentar. Oke. Di sini ada separation ya. Separation memang kamu dengan dia memang sudah aku katakan sudah terpisah dulunya tapi saling merindu. Missing you, thinking about you. Dia yang meninggalkan kamu atau memang kamu sudah terpisah tapi dia tetap selalu mengingat kamu. Atau memang di sini ada hubungan yang on off dulunya antara kamu dengan seseorang. Oke? Seseorang itu mungkin bisa saja mantan kamu ya, mantan terindah ya. Karena di sini dikatakan
separation ya, sudah meninggalkan ya, missing you di sini, tapi dia merindukan kamu. Saat mungkin dia jauh dari kamu, dia merindukan kamu. Dia memikirkan kamu, thinking about you, yearning, you sort of future ya. Mungkin dalam waktu dekat ini dia akan datang, menunjukkan ya, akan berkomitmen dengan kamu. Jadi ini tujuan dia ya. Tujuan dia itu memang benar-benar ingin mendekat ke kamu. Dia seperti ya kalau aku benar-benar cocok ya kita komitmen begitu. Itu yang aku rasakan. Ini ada twin flame, wow, yin dan yang balance. Kamu dengan itu memang terlihat twin flame gitu loh, twin flame. Makanya sudah terpisah tapi balik lagi gitu ya. Seakan-akan kamu dengan dia itu sudah ditakdirkan untuk bersama. Twin flame, oke? Okay? Scorpio, semoga aja ya. Siapapun itu orang yang kamu fokuskan, semoga dia akan menjadi twin flame kamu. Dan ini memang ada seperti gairah ya. Seperti kayak ini bukan party kayak apa ya? Mungkin bisa dikatakan ada kebahagiaan yang membuat kamu ataupun dia berada dekat kamu. Atau aku merasakan di sini dia yang sudah memiliki pasangan juga, tapi dia merasa kayak butuh kamu, ya, butuh kamu dalam arti kata dari hasrat, keinginan, ya, dalam tanda kutip begitu ya. Ini ada seseorang seperti itu, oke? Tapi kalau memang ini bukan dia, ya abaikan aja. Atau memang di sini seseorang ini memang sudah berhasrat sekali sama kamu. Ya, kita abaikan artinya ini gitu ya. Oke, di sini ada kamera. Make memories. Ya, emang di sini terlihat sekali seseorang di masa lalu ini pengen membuat sebuah kenangan kembali bersama kamu. Arti kata dia punya tujuan untuk berkomitmen dengan kamu kembali. Ya, dia ingin mengulang kembali dengan cinta terbarunya dia, dengan versi terbarunya dia. Ini mengatakan new love. Walaupun memang dia orang lama, tapi dia versi terbaru gitu loh. Karena sampai detik ini dia masih menyukai kamu. I like you. Masih menyukai kamu dia. Ya, itu juga yang membuat dia kayak kuat nih keinginan dia untuk menuju ke kamu. Karena dia menyukai kamu di sini. Oke? Ada X, break up, separation. Oke, silent treatment, abandonment. Aku melihat memang di sini kamu dengan dia sepertinya dulu kayak membatasi diri gitu. Kayak kenapa ya? Seperti kok bisa membatasi diri? Kayak atau memang kamu dengan dia kayak terpisah gitu ya. Dan sulit untuk bersama dulunya. Tapi akhirnya dengan ada rasa suka, rasa twin flame kamu, chemistry kamu, akhirnya kamu akan bertemu. Itu yang dikatakan takdir dari Tuhan ya. Kemanapun kita pergi, kalaupun kita akan bertemu ya tetap akan bertemu di sini. Jadi kamu jangan khawatir. Oke, Scorpio? Nah, itu yang terbaca di sini. Intinya seseorang yang akan segera datang ke kamu ini bisa saja orang lama, orang yang pernah terkoneksi dengan kamu ya, dan dia punya tujuan untuk bersama dengan kamu ya. Mungkin dia beranggapan kamulah pilihan dia. Oke, buat Scorpio mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.